Oke, pada pagi hari ini di alun-alun Ujung Berung, saya sedang menunggu datangnya kendaraan atau mobil yang bisa mengantarkan saya menuju ke kota Majalengka. Ini sekitaran jam 8 pagi di Ujung Berung. Alhamdulillah setelah beres-beres, setelah sarapan, saya berangkat di depan alun-alun untuk menunggu bis dan siap untuk berangkat pergi ke kota Majalengka. Mobil yang digunakan untuk perjalanan menuju ke kota Majalengka adalah mobil RW. Mobil RW itu singkatan dari nama mobil Rukun Wargi yang merupakan mobil langganan orang-orang Majalengka untuk bertransportasi dari Majalengka ke Bandung, begitupun sebaliknya dari Bandung ke Majalengka, yang mana dalam perjalanan pagi hari ini ditemani dengan angin yang segar dan suasana yang cerah untuk menuju ke kota Majalengka yang akan dituju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore kali ini kita sekarang berada di Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka. Yang mana tadi pagi saya memulai perjalanan dari kota Bandung mulai dari jam 8 pagi lalu sampai ke sini jam 11 siang dan pada sore ini saya akan memulai sedikit jalan-jalan tentang jalan-jalan di pesantren ini. Kita lihat bangunannya dan kita lihat juga di samping kita ini ada masjid yang namanya Masjid Al-Manar, yang mana pesantren ini adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi saya pribadi dan bagi keluarga saya, yang dimana tempat ini tempat yang telah mendidik saya dan mendidik keluarga saya supaya mengenal apa itu Islam dan apa itu dunia kepesantrenan lebih mendalam. Ini merupakan tampak dari samping Masjid Al-Manar, yang mana Masjid Al-Manar ini adalah tempat para santri untuk melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu dan kegiatan mengaji juga baca kitab. Dan setelah Masjid Al-Manar ini adalah tampak Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka, yang dimana di bagian bawah adalah kelas dan di bagian atas adalah asrama putra. Nah, ini dia sebelah sini, dan ini adalah tampak dari sebelah sini pondok pesantren, yang bawahnya adalah kelas dan yang atas adalah asrama. Di sebelah sananya adalah kantor tempat para ustazah memusyawarahkan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, ini dia adalah pelang dari Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka yang terletak di Jalan Siti Armila nomor 58 Kabupaten Majalengka, Kota Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini saya sedang bersama salah seorang santri dari Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka, yang kebetulan dia namanya siapa, Dek? Nama saya Wadilah Haikal Silah. Asal dari mana? Asal saya dari Sindang Haji. Sindang Haji. Umurnya berapa tahun? Umur saya 16. 16. Nah, oke, saya punya beberapa pertanyaan untuk Adik. Apa yang jadi penyebab Haikal mau mondok di pesantren PRI 92 Majalengka? Karena saya lebih nyaman di pondok pesantren dibandingkan di sekolah umum. Pelajaran apa aja sih yang dipelajari di sini? Di sini pelajarannya lumayan banyak, dari nahwu, sorof, i'rab,
mustalah hadis, hadis usul fikih, tafsir, sudah. Dari mustalah hadis, usul fikih, balaghah dan lain sebagainya itu yang paling disukai apa? Yang paling saya sukai itu adalah usul fikih, Oke, kenapa suka usul fikih? karena suka menghafal hadis-hadis tentang eh, tentang masalah-masalah dan lain sebagainya. Selama mondok di sini apakah betah? Ya alhamdulillah betah. Apa ya? Apa Haikal mulai mondok di sini dari umur berapa tahun? Saya mondok di sini dari umur 12. Dari umur 12 tahun. Berarti dari MTS ya? Ya dari MTS. Selama di MTS ada nggak ustadz yang paling disukai? ada, yaitu Ustadz Gin. Oke, Ustadz Gin. Kenapa Haikal itu ngefans atau suka banget sama Ustadz Gin? Karena dia orangnya ramah, baik, suka ngobrol sama santri-santri gitu. Lalu ketika Haikal masuk ke Mualimin, ustadz yang paling disukainya siapa? Yang saya sukai di Mualimin adalah Ustadz Robi. Berarti Ustadz Robi ya? Kenapa suka banget sama Ustadz Robi? Ya sama saja dengan Ustadz Gin lah, ramah, baik. Selama di pondok biasanya peraturannya ketat atau enggak? Di pondok peraturannya ya lumayan ketat lah. Lumayan ketat. Oke. Selama di pondok makannya bagaimana? Di pondok makannya ya enak-enak lah, lumayan Ya. Satu bulan jajannya berapa kali? Berapa dijatah sama orang tua? 1 bulan ya minimal maksimal 500 lah. 500.000 per bulan. Ya. Berarti lebih besar dari jatah saya. Oke, Haikal. Apakah ketika Haikal lulus dari sini, Haikal punya harapan baru nggak untuk masa depan Haikal sebagai seorang santri yang baik? Saya sesudah lulus dari Mualimin ini ya niatnya mah mau usaha lah. Oke, mau usaha jadi bisnismen berarti ya. Selama di sini sudah hafal berapa juz? Saya di sini ya alhamdulillah udah hafal 4 juz ya. Nah, oke, sip, lanjutkan ya. Namanya Haikal apa tadi? Fadilah Haikal. Oke, saya ada Mujani Hidayatullah dari UIN Bandung. Beginilah kegiatan para santri di siang hari. Setelah saya mewawancarai Haikal tadi, para santri setelah melaksanakan kegiatan belajar di kelas masing-masing, mereka pergi ke luar kelas untuk melaksanakan jajan dengan berbagai macam jajanan yang disediakan para pedagang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka, yang mana tadi pagi saya sudah mewawancarai seorang santri terkait kegiatan apa saja yang selalu dia laksanakan di Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka. Pada kali ini saya bertemu dengan sosok Ustadz muda, Ustadz Rian dari Majalengka. Beliau sebagai seorang ustadz sekaligus pengasuh, pokoknya segalanya di pesantren ini. Banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Rian. Ustadz, bagaimana kondisi Majalengka pada waktu itu sebelum pesantren ini didirikan? Ya, yang saya tahu kondisi lingkungannya, kondisi lingkungan sebetulnya kalau di tempat ini ada dua tempat gitu ya. Pesantren ada aliyah dan sanawiyah. Untuk yang sanawiyah itu lebih dulu daripada aliyah. Jadi pesantren itu yang paling pertama tingkat sanawiyah atau tingkat SMP. Nah, yang saya tahu karena orang tua saya juga termasuk guru pertama ya, dua-duanya ayah maupun ibu saya, dan saya juga sempat menggunakan atau diberikan fasilitas asrama dari orang tua untuk orang tua yang saya juga tinggal di situ. Nah, saya mungkin ada sedikit tahu karena memang wilayahnya tidak terlalu islami secara real. Jadi ada istilah di mana masyarakatnya ada yang jauh dari agama, kemudian juga hal-hal yang mungkin secara sosial, apakah minuman keras, kemudian juga penjudian dan lain-lain yang sudah biasa normal ada pada banyak lingkungan. Itu di situ secara lingkungan memang tidak menguntungkan, tapi dulu pendiri Persis adalah klub pesantren. Beliau melihat wilayah Majalengka itu sebagai wilayah yang titik koordinat menengah antara yang barat maupun ke timur, sehingga memang mungkin dari segi kultur maupun dari segi budaya yang ada itu justru bukan menjadi hambatan, tapi justru jadi tantangan karena memang peluang yang bagus pada konteks wilayah maupun lokasi yang ada. Kalau membicarakan umur pesantren, untuk pesantren Persis Majalengka ini sudah berapa tahun, Ustaz? Umur dari sejak awal didirikan? Kalau umur sepertinya saya tahu dari sanawiyahnya aja kelas SMP 1993 ya. 1993, jadi udah mau hampir 30. Kan, tetapi saya sendiri ketika jadi santri sempat mendengar kan ya, kalau ayah saya atau ibu saya itu ayah saya khususnya itu mengatakan beliau sudah 20 tahun gitu, 20 tahun di pesantren. Itu sekitar tahun 2012 lah. Sekarang udah 2022, artinya juga lebih dari 20 penambahannya. 20 tahun itu di 2012 dan 2021 ya mungkin bertambah 9 atau sampai 10 gitu kan. 10 tahun. Artinya banyak juga alumni-alumni yang memang sudah mencapai angkatan yang puluhan, sudah mencapai puluhan. Bagaimana peran pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka dalam penyebaran ajaran Islam di Majalengka? Kontribusinya bagaimana saja? Ya, kalau secara kontribusi saya kira besar sekali ya, karena memang pesantren-pesantren yang sekarang berdiri di
Majalengka justru secara keseluruhan atau kepala pendirinya dia masih tergabung, masih menjadi bagian dari kumpulan atau majelis atau apa ya, kalau bahasa kumpulan orang lain itu sebutnya likonya kan ya, pertemuan yang sering dilaksanakan itu di masjid ya, di masjid Al-Islah itu yang di Sanawiyah. Di sini di Aliyah belum, tapi sampai misalkan adanya sekolah Kristen, sekolah Injil dan lain-lain, pertemuannya di situ bukan hanya pertemuan yang berpusat secara kedaerahan maupun internal persis, tapi sering terjadi pertemuan-pertemuan yang banyak ormas gitu di sana. Banyak ormas, ada yang dari NU juga ada yang dari MUI juga ada. Saya dengar yang sudah sepuh itu kan begitu gitu. Jadi musyawarahnya tuh kuat bukan hanya pada level kumpulan internal, tapi sudah kumpulan eksternal gitu. Orang kan pikir ngapain saya diajak oleh ormas lain untuk ikut pada cara pandang dia gitu. Artinya ketika ormas saya sudah datang, artinya memang ada daya tarik gitu, ada daya tarik yang memang bukan pada konteks duniawi jelas, karena ya awal-awal berdiri kan nggak mungkin kan dengan sumber dana yang besar gitu kan, apalagi memang berbicara pada konteks dakwah Islam yang berada di Majalengka. Bahkan berbicara tentang diskusi yang bukan hanya pada konteks pada konteks kenegaraan seperti akan adanya pertemuan agama yang lain dan lain sebagainya gitu kan, itu menjadi bahan diskusi sampai wilayah yang sebetulnya sensitif untuk dibahas seperti wilayah fikih terus dibahas. Wilayah fikihnya bukan hanya pada konteks internal, mungkin sekarang banyak wilayah fikih yang konteks internal pada beberapa ormas juga jadi masih bahan kajian. Ini malah sudah level berbeda ormas yang seharusnya punya ranah. Mungkin sekarang bahasanya kan kalau di MUI nggak boleh dibahas ya begitu, nggak boleh dibahas. Tapi dulu justru yang wilayah Purwo itu yang kecenderungannya nanti akan ada perpecahan, kayak yang senang dibahas tanggil babi itu. Nah kondisinya tidak melihat menang kalah, tapi kondisinya melihat keilmuan gitu. Artinya pada dasar keilmuan itu yang cukup kuat sehingga pusat daripada apa yang jadi persoalan keagamaan ya diakomodir oleh khususnya pimpinan dari pesantren Persis itu sendiri di Majalengka. Sampai jauh-jauh hari kan beliau juga masuk pada wilayah MUI. Sampai saya dengar juga suatu peristiwa ada satu bupati yang kalau lewat rumahnya itu bilang punten gitu kan, padahal orangnya nggak ada di luar gitu di dalam. Jadi bagaimana pengaruh yang luar biasa, bukan dari pengaruh keduniawian, tapi pengaruh sosok yang memang sepertinya sampai sekarang pun umat itu masih belum move on gitu dari efek yang disebutkan ini. Saking saya menyebutkan bahwa efek dari dakwah Islamnya itu ya memang besar ya gitu. Selama ini santri-santri yang belajar di PPI 92 Majalengka itu terfokus ke bidang apa Mas? Apakah bidang diskusi kah, tahfidz kah, atau pemikiran atau lain atau apa gitu? Fokusnya ke bidang apa? Ya untuk bidang, karena memang di pesantren Persis itu lebih pada variatif ya. Variatif juga tergantung dari inovatif, bagaimana cara pandang pimpinan tertentu. Bisa saja berbeda. Kalau tahun sebelumnya, pimpinan sebelumnya ya mengarah pada tahfidz, kemudian ada sekolah tahfidz yang diajak kerjasama. Kalau sekarang yang variatif, ya santrinya ada yang punya hafalan yang modal dia seorang penghafal, dan hafalan dia nanti buat klub seperti itu tim. Penghafalnya ada, kemudian nanti jika ada yang terlihat potensi bahasa, nanti dia difokuskannya, ditingkatkannya skillnya itu nanti oleh sekolah
ya pada bidang yang memang sudah terlihat. Bidang bahasa nggak bisa dipaksakan pada konteks tahfidz, itu juga konteks tahfidz sebaliknya nggak bisa perkuat pada bidang bahasa. Jadi variatif sehingga nanti kalau bahasa agamanya mazhab itu ada, mazhab itu variatif juga, nanti dari satu pesantren mazhabnya banyak, role modelnya sudah ada, kelasnya dia ada yang tahfidz di sini, dia ada yang ini, nanti bisa jadi dia suka dulu, sukanya minatnya dulu ke sana. Nanti bakatnya apakah betul? Itu kan juga harus ada pencarian pada konteks bakat. Setahu saya kalau di Jepang tuh ada alat di Jepang, sekelas SD tuh dia masuk, sekelas SD dia masuk di Jepang langsung ketahuan ini anak bakatnya kemana gitu. Itu ada, kalau nggak salah tuh ada dosen seorang dosen yang bisa memberitahu itu gitu kan. Artinya di kita juga sekalipun tidak ada peralatan canggih ya, cara pikir yang canggih juga ini sudah menjadi bagian dari sebuah kemajuan dari pesantren gitu kan. Apakah lulusan dari pesantren Persatuan Islam 92 itu memiliki ciri khas atau corak tersendiri Ustaz dari setiap lulusan, atau ketika misalnya dia pesantren di sini, keluar dari sini dia punya bakat apa gitu, punya jargon apa, bakat apa gitu? Kalau jargon atau bakat saya kira variatif ya, soalnya apakah lulusan dari sini dia juga ada yang masuk ke politik, ada di satu partai, tidak di satu partai, ada yang variatif di banyak partai. Kemudian juga ada yang kembali di pesantren, ada juga yang memang kemudian direkrut oleh ormas lain juga ada gitu. Nah, ini sebetulnya menggambarkan model pesantren yang kalau dalam misi itu sebagai insan yang ulul albab mungkin banyak orang menggambarkan orang yang cerdas gitu. Tapi saya melihat konteks ulul albab itu adalah orang yang mempunyai kemodernan dari segi fleksibilitas inovatif. Dia punya bakat pemahaman agama, tapi dia juga bisa fleksibel, tidak hanya berada pada konteks yang pada wilayah agama saja gitu. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Ada yang mungkin jadi pegawai negeri, ada yang menjadi pengusaha juga ada. Ya ada ciri khas, misalkan dia harus berpakaiannya seperti apa. Hanya saya secara pribadi kadang suka bisa melihat gitu dari corak wajah gitu. Corak wajahnya suka terlihat. Ini alumni Persis ini pasti alumni pesantren Persis Majalengka nih angkatan yang berapa gitu. Saya sering melihat dia pakainya kaos, kadang juga pedagang, kadang juga pengusaha. Tapi seolah-olah mempunyai bentuk gitu, mimiknya hampir sama. Karena mungkin ada role model pendidikan yang memang tidak berubah di situ. Ya disebut ulama itu karena memang kemodernannya itu yang inovatifnya gitu. Dia fondasinya diperkuat. Ya, dia tahu bagaimana cara sholat yang benar, dia tahu cara puasa yang benar. Nanti dia ada yang masuk di pekerjaan yang pada konteks pemerintahan ada, pada konteks perpolitikan ada, pada konteks bisnis, ekonomi dan sebagainya banyak gitu. Tidak pada satu bidang, hanya yaitu ciri khas dari keilmuan, sehingga Alhamdulillah tadi saya sudah mewawancarai seorang kiai muda, bisa dibilang kiai muda di Pesantren Persatuan Islam nomor 92 Majalengka. Selain beliau adalah sosok kiai muda, ustadz muda, pokoknya beliau cukup memberikan peran banyak dalam perjuangan di Pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka, yang kebetulan beliau juga adalah guru saya dan saya begitu takzim kepada beliau. Kesimpulan dari yang tadi beliau sampaikan bahwa Pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka itu begitu mengajarkan banyak hal kepada para santri-santri yang mesantren di sini,
yang dimana umur pesantren Persatuan Islam 92 Majalengka itu sudah hampir genap 30 tahun lebih. Selain hanya mengajarkan ilmu-ilmu kepesantrenan, pesantren 92 Majalengka ini juga mengajarkan tentang bab moderasi beragama dengan konsep ulul albab dan banyak hal lain sebagainya. Mungkin apabila kawan-kawan penasaran dengan pesantren ini, silahkan bisa main ke Majalengka, bisa main ke pesantren ini, silaturahmi dan lain sebagainya. Pesantren ini selalu terbuka kepada siapapun. Ustadz Rian, sebagai penutup dari saya, apakah ada harapan dari Ustadz untuk perkembangan atau kemajuan pesantren di hari esok? Ya, kalau harapan itu setiap orang pasti ada ya. Jadi kalau harapan saya pesantren bisa mulai menelurkan orang-orang yang memang sudah terlahir secara sistemis, yang pada sistem kepesantrenan itu di mana orang-orang yang menjalankannya itu memang sudah harus percaya diri dengan sistem pesantren yang ada. Pesantren seolah-olah dilihat, maksudnya pesantren persis ya, karena mungkin cara pandang orang ya, kalau pesantren apa sih yang bisa kita dapat pekerjaan dan lain-lain. Harapan saya justru para pengelola sistem ini, para pelaksana sistem termasuk saya sendiri bisa menjawab itu gitu. Bukan sama-sama ikut meragukan, karena tak jarang juga banyak orang-orang yang pintar, yang kalian pintar, justru mencoba menggoyangkan dan membuat orang-orang yang secara pergerakan sistem ini supaya ragu juga. Bahwa kemodernan, bahwa apapun ketika kita mau mengkaji apa yang sudah ditulis, apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri, ya pasti kita menemukan gitu seperti apa. Kadang-kala kita langsung berpikir, oh pesantren lain bagus nih, pesantren di luar persis bagus nih, jadi kita ikuti dong, ayo kita langsung berubah caranya, cara belajar begini. Padahal kalau kita kaji apa yang sudah diwariskan dan lain-lain, mungkin apa yang sudah ada di orang lain itu seharusnya memang ada apa yang sudah kita laksanakan lebih dulu gitu. Hanya mungkin kita tidak menyadari langkah-langkahnya itu bagaimana, pola-pola itu bagaimana. Itu yang jadi harapan saya justru warisan-warisan dari para orang tua justru sekarang ini diperebutkan untuk sekelas negara. Kayak NKRI kan itu masih integral nasir kan? Ya, guru besar Persis justru sekarang mereka menggunakan itu yang kadang untuk memukul orang-orang muslim yang lain gitu ya. Kalau orang muslim termasuk bagian dari NKRI, orang-orang yang tidak seperti itu juga termasuk gitu, yang mana pada konteks keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa ya semua orang include di situ ya. Maka warisan itu saja diperebutkan karena bagus, karena benar. Masa warisan yang hanya sepetak, hanya sewilayah sekolah saja orang nggak percaya gitu, atau jadi ragu gitu, ini kan aneh gitu. Senegara saja orang mengakui, senegara saja orang berebut untuk merasakan dari hebatnya warisan tersebut gitu, sementara yang satu tingkat malah seperti senang meragukan gitu apa yang dari diwariskan. Ini kan anomali ya. Kalau bahasa peribahasa padi mati di lumbung tikus mati di lumbung padinya sendiri, di tempatnya sendiri. Ini fenomena yang aneh itu yang saya harapkan tidak boleh ada yang seperti itu, apakah di pesantren ini maupun di pesantren-pesantren yang lain, sehingga mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya sementara dari zaman, pengekor zaman. Ternyata warisan dari para orang tua justru lebih bagus daripada menjadi seorang pengekor zaman itu. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.